bihi wa amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali pada kajian rutin kita tiap Ahad pagi 2 pekan sekali, berselang-seling dengan hari Jumat sore di pekan berikutnya pada kajian Nakes Mengaji Surabaya, yang pada hari Ahad pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadits yang karya ulama yaitu Syekh Jalaluddin As-Suyuti bersama dengan Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LCMHI. Kita mulai kajian pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Selanjutnya kami serahkan waktu dan pertemuan Zoom kepada Al-Ustadz Dr. Zainul Zuhdi LCMHI. Waktu dan pertemuan Zoom kami sampaikan, Ustadz. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Gusti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan ngaji kita Lubabul Hadits. Sekarang sudah masuk ke bab 6, yaitu tentang keutamaan wudhu. Materi kita kali ini sangat bagus sekali, yaitu agar kita menjaga kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkan, mudah-mudahan diberi pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan dengan semaksimal mungkin, dengan sebisa-bisanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat Allah, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekarang kita mulai ngajinya. Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, fi fadilatil wudu'i, yaitu tentang keutamaannya wudu. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa tawaddoa, yang mengambil wudu, lissolati, untuk menjalankan sholat, untuk melaksanakan sholat, fa'ahsanal wudu'ah, kemudian dia itu membaguskan wudunya. Summa, kemudian qoma ilas sholat, dia itu mendirikan sholat, fa'innahu, maka sesungguhnya ia itu yakhruju, keluar, akan keluar, min khotiatihi, dari dosa-dosanya, dari segala kesalahan-kesalahannya, kayaumi, seperti pada hari waladathu, ia dilahirkan ummuhu, ibunya. Di dalam hadis sahih yang lain, dalam hadis sahih Muslim itu juga disebutkan bahwa man tawaddo'a fa ahsanal wudu kharajat khotoyahu. Kharajat, maka akan keluar khotoyahu, kesalahan-kesalahannya.
dosa-dosa dari kesalahannya akan dikeluarkan oleh Allah min jasadi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti atfari, sampai dosa-dosanya itu keluar dari jari jemarinya. Ini kalau dalam Sahih Muslim seperti itu. Jadi semakna dengan hadis ini. Man, barang siapa tawadhu'ah, yang mengambil air wudhu li sholati, untuk sholat. Jadi wudhu itu termasuk amal ibadah yang utama, itu wudhu. Karena Allah itu suci dan menyukai kesucian. Allah itu tidak bisa didekati kecuali dengan suci. Jadi tidak bisa orang mendekati Allah dengan dalam kondisi kotor, itu sulit, tidak bisa. Allah itu suci dan hanya bisa didekati dengan kesucian. Oleh karena itu wudhu ini termasuk ibadah yang diutamakan, yang diperintahkan. Bahkan Rasulullah itu dawuh, andai kata tidak membebani, maka semua umatku itu akan saya suruh wudhu setiap mau melaksanakan sholat, meskipun masih memiliki wudhu. Ini betapa pentingnya wudhu itu. Sampai-sampai Rasulullah dawuh, man tawaddu'a, barang siapa yang wudhu li sholat, untuk sholat. Ya sebenarnya ini bukan hanya untuk sholat saja ya, pokoknya intinya adalah yang mau melaksanakan wudhu. Fa ahsanal wudhu'ah, maka kemudian dia itu membaguskan wudhunya. Maksudnya membaguskan wudhunya itu ya syarat-syaratnya dipenuhi, rukun-rukunnya dipenuhi, kemudian adabnya juga dijaga. Jadi kalau wudhu itu tidak hanya sekedar wudhu, betul-betul dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak asal wudhu ya. Jadi misalnya diusahakan agar air itu masuk ke semua pori-pori anggota yang diwudhui itu. Jadi bukan hanya sekedar dibasuh dengan biasa, tapi kalau bisa itu sambil ditekan. Ya, sambil diresapi, sambil ditekan, syukur-syukur sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Menjaga adab-adabnya ya, adab-adab wudhu antara lain misalnya jika memungkinkan bisa menghadap ke arah kiblat, ya kita menghadap ke arah kiblat. Misalnya ketepatan saja kerannya itu berada di sebelah barat. Ya, maka kita mengambil keran yang di sebelah barat tersebut agar kita bisa menghadap ke arah kiblat. Itu yang lebih baiknya seperti itu. Begitu juga dengan menjaga adab antara lain ya kita menutup aurat. Ya, paling tidak aurat besar lah yang kita tutupi ketika kita mengambil air wudhu tersebut. Kemudian juga niat, betul-betul hati juga niat agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Jadi fa ahsanal wudhu, maka kemudian dia itu melaksanakan wudhu. Ya, jadi wudhu itu termasuk ibadah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita jaga apa yang sunah-sunahnya juga kita jaga, kita pelihara fa ahsanal wudhu itu. Meskipun rukunnya wudhu itu hanya ada, kalau dalam Al-Qur'an ya hanya ada 5, kemudian ditambah oleh Imam Syafi'i niat. Tetapi kalau bisa misalnya berkumur itu sunnah ya kita jalankan. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke hidung itu sunnah, tapi kita jalankan ya. Caranya dengan menghirupnya. Tapi diambang-ambang ya. Jadi air itu diambang-ambang, dihirup terus kemudian dikeluarkan gitu. Jadi istilahnya pertama pengar rasanya, tapi lama-kelamaan nanti akan enak rasanya. Ya, jadi dihirup, tapi hirupnya dengan cara pelan-pelan ya, tidak dengan cara itu. Pokoknya jangan sampai air itu masuk semuanya lah. Pokoknya sekiranya air itu tidak masuk ke dalam, cuma masuk di hidung sini, kemudian dilepaskan lagi. Ya, jadi sedot, lepaskan lagi, terus sebenarnya seperti itu. Meskipun itu sunnah, kita jalankan. Termasuk mengusap telinga itu juga sunnah, tapi kita jalankan. Ya, kita jalankan. Kita mencontoh bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berwudu. Termasuk membasuh kepala, meskipun dalam mazhab Syafi'i itu cukup sebagian kecil dari kepala, minimal 3 helai rambut. Tetapi kalau bisa kita usahakan yang sunnah. Apa itu? Ya semua kepala. Jadi kalau wudu begini semuanya itu. Kalau bisa itu namanya fa ahsanal wudu'a. Ya, fa ahsanal wudu'a, yaitu membaguskan wudunya. Summa, kemudian qama ilas sholah, dia itu mendirikan sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya ia itu yakhruju min khotiatihi, telah keluar dari semua kesalahan-kesalahannya. Maksudnya apa? Dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayaumi waladatu ummu, sebagaimana
ibunya dahulu itu melahirkan. Ya, semua dosa-dosa otomatis ini adalah dosa yang berhubungan dengan Gusti Allah ya. Sebab dosa yang berhubungan dengan manusia itu tidak bisa dimaafkan oleh Allah, tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali orang yang bersangkutan itu memaafkan dosanya. Ya, memaafkan dosanya. Makanya berbahaya, dosa kepada manusia itu berbahaya. Sebab apa? Sebab ampunannya Allah itu tergantung pada maafnya manusia itu. Kalau manusia tidak bisa memaafkan, ya tidak diampuni oleh Allah. Makanya ya, maksiat kepada Allah, dosa kepada Allah, sama dosa kepada manusia, itu lebih mudah dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah, kita minta ampun, kita membaca istighfar, kita wudhu, ini selesai. Dosa-dosa kita hilang semuanya. Tapi kalau dosa kepada manusia, ini tidak bisa dimaafkan, kecuali orang itu mau memaafkan. Makanya kita hindari sebisa-bisanya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, menzolimi orang lain, dan lain sebagainya. Sebab ketika kita berdosa kepada orang lain, maka ampunannya Allah itu ya tergantung kepada orang yang disakiti tadi, orang yang dizolimi tadi. Oleh karena itu kita berusaha berhati-hati ya. Pokoknya kita minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan dengan meminta ampun itu Allah menggerakkan hati orang yang kita zolimi itu mau memaafkan kita. Sebab berbahaya sekali kalau di akhiratnya nanti itu. Sebab apa? Sebab dosa kalau sesama manusia itu mu'allak, tergantung. Ampunnya Allah itu tergantung. Kalau dia itu mau mengampuni, ya Allah akan mengampuni. Kalau dia tidak memaafkan, dia tidak dimaafkan oleh Allah. Akan ada yang namanya ya dibalas lah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar untuk waspada, belajar untuk hati-hati ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Ini. Kemudian wudhunya ini, hadis ini menjelaskan bahwa wudhunya ini menjadi sebab semua dosa-dosanya, semua kesalahan-kesalahannya itu akan diampuni oleh Allah sebagaimana ibunya melahirkan. Jadi ya bersih dosa-dosanya itu. Setiap wudhu itu rontok semuanya dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu sampai dosa-dosa dan salah-salahnya itu keluar dari air yang keluar yang memercik dari jari jemarinya. Jadi ketika kita wudhu itu dosa-dosanya itu rontok semuanya, ya rontok semuanya. Yang semuanya rontok, ya semuanya rontok itu kalau dalam hadisnya Sahih Muslim itu seperti itu. Jadi kharajat khotoyahu min jasatihi. Dosa-dosanya itu akan keluar dari jasadnya ya dengan dialirkan air tadi itu. Jadi rontok semuanya. Ya, rontok semuanya. Makanya mudah-mudahan kita suka untuk berwudu ya, suka untuk berwudu. Otomatis kalau sudah rontok semuanya seperti itu ya, maka ya yang muncul adalah nanti adalah jiwa yang terang, jiwa yang tenang, jiwa yang nikmat dan lain sebagainya. Jadi akan ada cahaya. Sebab apa? Sebab wudu itu mendatangkan cahaya. Ya, suci itu mendatangkan cahaya. Makanya kalau kita pengen hati kita tidak galau ya, hati kita itu pengen seneng, tidak gundah urusan dunia dan lain sebagainya, ya kita lakukan wudhu ini. Ya kita lakukan wudhu ini. Insya Allah wudhu ini akan menjadikan manusia itu tenang, jiwanya juga tenang, hatinya juga tenang dan lain sebagainya. Yang jelas, Masya Allah wudhu itu luar biasa. Betul, ini ibadah yang saya itu mentafakuri ya, saya merenungkan ini ibadah yang luar biasa sekali. Bahkan sholat kalau tanpa wudhu itu tidak sah. Karena apa? Karena sekali lagi Allah tuh nggak bisa didekati dengan kotor tuh nggak bisa. Allah tuh harus didekati dengan suci karena Allah suci. Hanya bisa didekati dengan kesucian. Makanya kita jaga wudhu kita ya. Kita jaga wudhu kita dengan apa? Dengan berwudhu. Mudah-mudahan dengan berwudhu itu semua dosa-dosa dan salah-salah kita akan dikeluarkan oleh Allah dari diri kita. Hadis yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa tawaddoa yang wudu li sholati untuk sholat, wa sholla kemudian ia itu sholat, ini sama dengan hadis yang pertama tadi, jadi melakukan wudu kemudian dia itu melakukan sholat, kafaroh maka akan menghapus Allah dzunubahu, dosa-dosanya. Jadi siapa yang berwudu kemudian wudunya itu untuk menjalankan sholat dan juga kemudian ia sholat, maka Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa dosa-dosanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga semakna dengan hadis yang pertama tadi. Jadi wudu itu menggugurkan dosa. Wudu itu menggugurkan kesalahan.
Ya, jadi semua dosa, semua kesalahan itu rontok jika orang itu mau melakukan wudhu. Makanya di sini Rasulullah menjelaskan kafarallahu dzunubahu. Kafaro, maka akan menghapus Allah dzunubahu, dosa-dosanya, ma bainahu, di antara dosa pada waktu ia sholat yang pertama tadi, wa bainas sholatil ukhra, dengan sholat lain allati taliha, yang akan dikerjakan berikutnya. Jadi misalnya kalau kita melakukan wudhu untuk melakukan sholat duhur, kemudian kita sholat duhur, maka apa? Maka kita akan dijaga oleh Allah dosa-dosa di antara ya waktu ia sholat dan sholat yang lain tadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak melakukan suatu dosa, suatu salah dan lain sebagainya. Jadi siapa yang mau melakukan wudhu ketika dia mau menjalankan sholat, maka dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk salah satu di antara fadilahnya orang yang melakukan wudhu. Jadi wudhu itu betul-betul bisa menghapus dosa-dosa kita, bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Semuanya akan keluar dari jasad kita ketika kita melakukan wudhu tersebut, kemudian menjalankan sholat, menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nama yang tidur alal wudhu'i, dalam keadaan wudhu. Jadi siapa yang, Rasulullah menjelaskan siapa yang tidur dia itu dalam keadaan wudhu. Misalnya sebelum wudhu itu, sebelum tidur itu wudhu dulu, atau mungkin juga masih punya wudhu kemudian tidur. Jadi tidur dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci. Atau misalnya saja ketika ada seorang suami istri yang berhubungan, kemudian dia tidak tidur setelah berhubungan itu, tapi mandi dulu, bersuci dulu, kemudian wudhu, baru kemudian tidur. Ini juga termasuk. Fa'adrokahul maut, kemudian ia itu meninggal dunia ketika dalam keadaan tidur itu, kemudian dia menemui ajalnya, ya, menemui ajalnya, fitil kalailah, pada malam itu, bahwa maka ia yang meninggal dunia dalam keadaan suci, ya, ketika tidur itu, indallahi, di sisi Allah, syahidun, termasuk orang yang mati syahid. Ini termasuk salah satu di antara keutamaannya orang yang memiliki wudhu. Ya, di antara keutamaannya orang yang memiliki wudhu. Jadi siapa yang tidur dalam keadaan suci, kemudian ajal kok menjemputnya, ya, dia mati dalam keadaan punya wudhu, maka dia oleh Allah dicatat termasuk orang-orang yang mati syahid. Dari hadis ini juga bisa difahami bahwa bukan hanya ketika dia tidur, bahkan ketika bangun, ketika tidur saja oleh Allah dicatat sebagai syahid. Begitu juga ketika bangun, apalagi dalam keadaan bangun misalnya, dalam keadaan melakukan amal soleh, dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan, kok dia itu memiliki wudhu, kemudian Allah mengambil nyawanya, ya, dia menemui ajalnya, maka ia termasuk orang yang mati syahid, orang yang mati syahid. Ini betapa, sekali lagi, betapa utamanya orang yang memiliki wudhu itu. Ya, orang yang memiliki wudhu. Bahkan orang yang tidur dalam hadis ini, man nama alal wudhu'i. Siapa yang tidur alal wudhu'i, dia itu masih memiliki wudhu. Fadrokahul maut, kemudian kematian itu menjemputnya, ya, dalam keadaan berwudhu tadi, fitil kalailah, pada malam itu, fahuwa indallahi syahidun, maka di sisi Allah ia termasuk orang yang mati syahid. Meskipun mungkin di hadapan manusia tidak syahid, karena syahid itu ada yang syahid di mata manusia, ada yang syahid di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ayo belajar bareng-bareng. Ini juga termasuk saya mengajak dan mengajari diri saya sendiri agar mengingat hadis-hadis ini, kemudian menjalankan, agar kita suka mengambil air wudhu
untuk membersihkan pikiran kita, untuk membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa, dari segala kesalahan-kesalahan, untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa dan dari segala kesalahan-kesalahan. Ya, mudah-mudahan dengan berwudu tersebut kita termasuk di dalam hadis ini, yaitu siapa yang diambil oleh Allah, ya, yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci memiliki wudu, fahuwa indallahi syahidun. Ia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Cuman begini ya, jadi kalau tidak dirahmati oleh Allah, tidak diberi rahmat dan maunah oleh Allah, memang sulit menjaga wudhu itu, betul. Jadi orang-orang yang dirahmati Allah lah yang bisa melakukan ini. Mungkin kita bisa menjalankan itu 1-2 hari itu mungkin bisa, 1 minggu itu mungkin bisa. Tapi untuk bisa istiqomah itu sangat sulit sekali untuk bisa istiqomah itu. Ini adalah membutuhkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dirahmati Allah tidak bisa. Betul, nggak bisa. Sudah saya praktekkan. Kalau nggak dirahmati oleh Allah nggak bisa. Jadi kalau kepengen menjaga wudhu terus ini ya memang ya harus dirahmati oleh Allah. Kita berusaha kemudian minta ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah saya coba, ya. Paling istiqomah itu 1 minggu. Kemudian kadang-kadang 1 bulan setelah itu sudah lupa kadang-kadang. Apalagi kalau sudah pekerjaan banyak dituntut ya. Kadang-kadang pekerjaan banyak dan sebagainya. Seharusnya kan ketika batal langsung wudhu. Tapi kadang-kadang kita tidak. Kita menyepelekan kadang-kadang. Makanya mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya ditolong oleh Allah. Ya paling tidak kalau tidak bisa mudawamah, paling tidak sesering mungkin lah kita melakukan wudhu itu. Sesering mungkin. Jika diambil oleh Allah kita dalam keadaan punya wudhu, janjinya Allah apa? Fahuwa indallahi syahidun. Maka ia di sisi Allah termasuk orang yang mati syahid. Betapa nikmatnya kita ketika diwafatkan oleh Allah masih dalam keadaan memiliki wudhu, masih suci kita, subhanallah. Maha suci Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratus Syekh Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun yang saya baca ya, selama 40 tahun itu menjaga wudhu. Itu selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun Hadratus Syekh Abu Hanifah itu. Jadi sholat 5 waktu itu hanya menggunakan wudhu sekali. Jadi wudhu sekali Abu Hanifah itu untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Abu Hanifah itu. Atau mungkin juga ketika wudhu untuk sholat subuh sekaligus juga untuk duhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk isya. Sampai untuk subuh lagi. Ini Hadratus Syekh Imam Abu Hanifah itu selama 40 tahun itu menggunakan 1 wudhu untuk melakukan sholat 5 waktu. Ini betapa para ulama, para fuqaha itu sangat menjaga wudhu ini. Begitu juga Hadratus Syekh Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain. Rata-rata itu mudawamatul wudhu, menjaga wudhu. Saya baca itu rata-rata seperti itu, para ulama itu. Yang warasatul anbiya, itu menjaga wudhu. Jadi kalau batal langsung wudhu lagi. Batal langsung wudhu lagi. Jadi wudhunya bukan hanya untuk sholat. Ya, bukan hanya untuk sholat. Bahkan mau tidur, ya mempraktikkan hadis ini. Bahkan mau tidur, andai kata batal wudhu dulu. Wudhu dulu. Makanya di sini disebutkan manama alal wudhu. Siapa yang tidur alal wudhu dalam keadaan punya wudhu, fadrokahul maut. Kemudian maut itu menjemputnya. Fitil kalailah pada malam itu, bahwa indallahi syahidun. Maka ia di sisi Allah termasuk syahid. Tidur saja dalam keadaan wudhu mati syahid. Apalagi ketika beramal, apalagi ketika berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan kita mentaati Allah. Misalnya dalam keadaan sholat, kalau kita meninggal dunia, subhanallah, syahidun. Biasanya kan kita melihat ya di TikTok atau di YouTube kadang-kadang orang ketika sholat, ketika sujud meninggal dunia, subhanallah, syahidun. Ya, dalam tidur saja syahidun, apalagi dalam sholat. Masya Allah, betapa nikmatnya ya, betapa nikmatnya. Dulu itu juga ada ceritanya ya, orang meninggal dunia ketika sujud di Ka'bah di Makkah sana. Dan ketika dia Hijr Ismail itu betapa nikmatnya itu. Betapa nikmatnya. Subhanallah. Meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Meninggal dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan suci. Makanya kita berusaha ya, kita berusaha bagaimana agar menjaga wudhu ini. Kita ingat-ingat betul hadis ini. Kita ingat-ingat betul. Agar kita suka melakukan wudhu. Ya, khususnya ya ketika kita beramal itu.
Ya, beramal itu wudhu. Barangkali kita kan ajal tidak ada yang tahu. Ya, ajal itu datangnya ya tidak ada yang tahu. Karena ajal tidak ada yang tahu ya kita jaga wudhu kita dengan harapan mudah-mudahan kita diambil oleh Allah, kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan suci. Tapi sekali lagi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Biasanya orang mati itu kadang-kadang keluar cairan. Biasanya itu dari kubulnya, dari duburnya biasanya kadang-kadang keluar cairan. Kecuali orang yang dirahmati Allah. Ya, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarnya itu setelah meninggal. Ya, jadi sebelum meninggal itu oleh Allah dijaga wudhunya sehingga tidak mengeluarkan apa-apa dari kubul dan duburnya. Ketika sudah diwafatkan oleh Allah, nyawa sudah diambil, baru keluar dari kubul dan tuburnya. Ini adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya ada juga ceritanya orang yang meninggal itu baunya masih wangi, tubuhnya wangi. Masya Allah, ini luar biasa malah ya. Luar biasa. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika wafat itu keningnya dicium oleh Abu Bakar. Ya Rasulullah, ya, engkau jangankan waktu hidup baumu itu harum sekali. Pada saat sudah meninggal pun baumu masih tetap harum. Itu Abu Bakar As-Siddiq ketika mencium dahi Rasulullah ketika Rasulullah itu wafat dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berharap ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengambil kita mewafatkan kita dan kita dalam keadaan suci ya memiliki wudu. Mudah-mudahan ini kita ingat-ingat sehingga ketika kita dalam keadaan sakit misalnya ya sakit sekali parah yang tidak ada harapan untuk sembuhnya ya mudah-mudahan suka wudhu orang-orang yang sakit-sakit yang sudah tidak diharapkan itu mudah-mudahan terus suka wudhu terus diminta diwudhu. Paling enggak kalau nggak bisa wudhu bagaimana Ustadz? Bisa meminta tolong kepada anaknya untuk mewudhukan, bisa mewudhukan. Kalau nggak bisa bagaimana wudhu karena di rumah sakit kalau wudhu kan nyiprat semuanya sementara dia di ICU misalnya dengan apa? Dengan tayamum. Ya dengan tayamum. Jadi karena tidak bisa menggunakan air, ada air tapi nggak bisa menggunakan. Ini juga termasuk hukumnya termasuk sama dengan ketika kita mencari air tidak menemukan. Ada air tapi tidak bisa menggunakan. Mungkin berada di ICU, mungkin berada di ruang rawat misalnya. Sehingga tidak bisa air wudhu. Ada kata mau wudhu juga sulit untuk digotong ya. Pakai infus misalnya di rumah sakit pakai infus digotong ke kamar mandi juga sulit. Terus bagaimana Ustadz? Bisa tayamum. Apakah harus mengambil debu dari luar? Tidak usah. Cukup di tembok atau di tempat dia tidur itu ya. Jadi di bawahnya, di sampingnya ada. Atau minta tolong kepada anaknya atau siapa untuk mengambilkan papan atau apa yang dia bisa melakukan tayamum di situ. Pokoknya diusahakan dalam keadaan suci. Diusahakan dalam keadaan suci. Bukan hanya wudhu saja, termasuk tayamum. Karena kalau mau wudhu tidak bisa. Karena kondisinya di atas ranjang misalnya. Dengan tayamum saja. Mudah-mudahan dengan usaha seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan dalam keadaan syahidun, mati syahid. Dan nikmat itu orang yang meninggal ketika sholat. Saya menyaksikan, Masya Allah betapa nikmatnya ya. Tidur saja punya wudhu saja termasuk syahid. Apalagi kalau sunnah, apalagi kalau sholat, apalagi kalau melakukan amal kebaikan. Ya, setelah wudhu berangkat kerja niat menolong orang ke rumah sakit. Ternyata misalnya kecelakaan dan meninggal dunia, syahid. Ya, syahid. Kalau berdasarkan hadis ini loh ya, syahid. Karena apa? Punya wudhu. Apalagi niatnya untuk menolong orang. Niatnya untuk kebaikan. Subhanallah. Ya, subhanallah. Betapa Rasulullah itu luar biasa ya. Betapa Rasulullah itu, Masya Allah nih. Ini hadis yang ketiga. Jadi termasuk syahid. Kita ingat-ingat ini biar kita suka melakukan wudhu. Termasuk saya sendiri ya. Ini juga ngaji ini bukan hanya mengingat, khususnya utamanya adalah mengingatkan diri saya utamanya. Sebab sulit menjaga wudhu itu kalau nggak rahmat itu sulit. Ya bisa 1 minggu, 1 bulan bisa. Tapi kalau untuk selamanya itu kadang-kadang sulit ketika kita. Kadang-kadang sulit seperti itu. Harus betul-betul rahmat. Kalau orang dirahmati oleh Allah ya bisa menjaga wudhu terus. Seperti Abu Hanifah itu 40 tahun Mas aku menjaga wudhu itu. Sayyidina Abu Hanifah. Imam Syafi'i juga seperti itu. 20 tahun lebih Imam Syafi'i itu menjaga wudhu itu sampai meninggal dunia. Masya Allah para ulama-ulama. Ya mudah-mudahan kita suka berwudhu sekali lagi ini. Suka berwudhu. Sebab dosa-dosanya akan rontok semuanya. Itu ya wudhu itu rontok. Ya serawes sih nanti. Hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-naimu orang yang tidur atau hiru dalam keadaan suci. Kasoimi seperti orang yang berpuasa. Al-qaimi yang melakukan ibadah lail.
qiyamul lail, ibaratnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya orang yang memiliki wudhu itu. Sampai-sampai oleh Rasulullah di dalam hadis yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti ini, sampai-sampai digambarkan seperti orang puasa yang qiyamul lail. Ya, orang puasa qiyamul lail. Sampai-sampai diilustrasikan seperti itu, orang yang tertidur dengan berwudhu. Hadis ini sebenarnya menekankan pada sisi apa? Ya hendaknya kita menjaga wudhu kita meskipun mau tidur sekalipun itu loh. Wah, mau tidur saja wudhu, apalagi tidak tidur, ibaratnya seperti itu. Mau tidur saja harus berwudhu. Ya, dan setan-setan nggak bisa masuk itu kalau orang dalam keadaan suci itu. Ya, zikir juga nikmat, malaikat akan mendatangi orang dalam keadaan suci. Makanya yang tadi sudah saya katakan, bagi orang suami istri yang ikut ngaji sini, yang mau mendengarkan dan lain sebagainya, kalau bisa sehabis hubungan suami istri, kalau bisa jangan langsung tidur, tetapi apa, mandi dulu. Ya, mandi dulu, wudhu dulu baru tidur. Atau mandi saja sudah cukup, karena mandi besar itu bisa menghilangkan hadas kecil. Makanya para ulama itu dawuh, mandi jinabat, kalau sudah mandi jinabat itu tidak wajib untuk wudhu. Ya, jadi tidak usah wudhu, nggak apa-apa. Setelah mandi jinabat langsung sholat itu sah. Ya, tanpa harus wudhu dulu. Sebab apa? Sebab mandi jinabat itu menghilangkan hadas besar, wudhu menghilangkan hadas kecil. Jika sudah menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecil juga ikut. Kalau dalam kaidah fikih itu idza istama amroni min jinsin wahidin walam yakhtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma alal akhiri ghaliban. Jadi kalau ada dua perkara satu jenis, maka cukup melakukan salah satu di antaranya. Tapi yang paling besar, itu yang lain yang kecil-kecil akan ikut. Misalnya orang itu kalau berzina, ya membunuh orang, yang mencuri, maka hukumannya cukup satu saja. Ambil yang paling besar. Apa itu? Pembunuhan. Karena dia apa istilahnya yang paling besar apa? Misalnya potong tangan. Karena dia mencuri, berzina, kalau berzina cambuk 100 kali. Kalau mencuri dipotong tangan. Kalau dia membunuh, ya kan dibunuh. Maka ambil yang paling besar apa? Itu dibunuh. Tidak usah dipotong tangan dan tidak usah dicambuk. Cukup langsung dibunuh. Misalnya seperti itu. Tapi begitu juga dengan mandi jinabat sama tidak. Jadi orang ketika sudah mandi jinabat, maka tidak perlu wudhu lagi. Tidak wajib. Ada kata wudhu juga lebih baik. Tapi kalau tidak wudhu juga tidak apa-apa. Makanya teman-teman yang ada di sini, saya menginginkan ya, saya ingin sekali mengajak. Kalau bisa kita tidur dalam keadaan suci. Ya, kalau bisa saya ajak. Ayo dalam keadaan suci. Paling tidak suci dari hadas besar. Jadi habis hubungan suami istri, jangan langsung tidur. Ya, jangan langsung tidur. Tapi mandilah. Ya, mandilah. Ini. Agar apa? Agar hati kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi ini juga rahmat. Kalau nggak dirahmati Allah juga nggak bisa ini. Ini juga rahmat. Ada orang itu nggak bisa tidur, mesti nggak bisa tidur. Harus mandi dulu. Kalau habis janabat itu. Jadi sehabis hubungan suami istri nggak bisa tidur, langsung mandi mesti, langsung mandi dan nggak bisa lama-lama menunggu mandi nanti nggak bisa, langsung. Ada orang seperti itu. Jadi habis hubungan suami istri langsung mandi, nggak bisa menunggu dulu ya, nanti dulu 5 menit 10 menit nggak bisa, langsung. Jadi nggak bisa dalam keadaan punya hadas besar tuh nggak bisa. Ada orang tuh yang seperti itu. Jadi langsung, jadi raiso. Jadi pengennya hati itu pokoknya pengen awak iki terus dalam keadaan suci piye. Begitu terus. Ada orang yang seperti itu. Makanya sekali lagi ini adalah rahmat. Kalau kita misalnya terbiasa habis berhubungan langsung tidur ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar kita disenangkan dengan kesucian sehingga kita tidak bisa tidur kecuali setelah mandi dulu. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Kemudian yang ke hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa tawadhu'a yang wudu ala tuhrin dalam keadaan suci, maksudnya dia masih punya wudu sebenarnya itu, dia masih suci tapi dia tetap melakukan wudu. Atau dalam istilah fikih namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Tajdidul wudu. Jadi sudah punya wudhu, masih ke dalam suci, tetapi dia masih melakukan wudhu juga. Ya, masih berwudhu juga ketika mau sholat misalnya, ya masih berwudhu juga. Jadi tajdidul wudhu di dalam ilmu fikih. Kutiba maka dia dicatat lahu untuknya asyru hasanatin, 10 kebaikan. Jadi dicatat oleh Allah 10 kebaikan. Ini dalam hadis sahih yang lain juga dijelaskan seperti itu.
Ya, bahkan Rasulullah itu dawuh laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak karena kalau tidak karena memberatkan umatku, dawuhnya Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis sahih yang lain. La amartuhum, niscaya aku akan memerintahkan kepada mereka kulli inda kulli sholatin, setiap mau melaksanakan sholat biwuduin, dengan wudu. Jadi laula an asyqa ummati, kalau tidak karena memberatkan umatku, ini saya akan aku perintahkan setiap sholat itu melakukan wudhu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Betapa pentingnya wudhu itu, ya betapa pentingnya wudhu itu. Sampai-sampai Rasulullah dawuh seperti itu, ya sampai-sampai Rasulullah dawuh seperti itu. Oleh karena itu kita yuk belajar sama-sama ya untuk suka berwudhu, sekali lagi suka berwudhu dan lain sebagainya. Siapa yang mau berwudu meskipun dalam keadaan suci, ya mau duhur misalnya kita masih punya wudu, sudah waktunya sholat duhur, sebaiknya kita tajdidul wudu. Tapi memang terdapat perbedaan ulama ya terkait masalah tajdidul wudu itu, ada yang mengatakan sunnah dan mengatakan tidak sunnah. Tapi kalau berdasarkan hadis ini hukumnya ya sunnah, berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain, hadis yang saya bacakan tadi. Berarti hukumnya tajdidul wudu itu adalah sunnah. Jadi kalau bisa meskipun kita masih punya wudu, kita mau sholat, lebih baik, lebih sunnah kita wudu lagi. Kita tajdid lagi. Mudah-mudahan Allah juga memperbarui iman kita, memperbarui kesucian kita. Dan di dalam hadis ini dijelaskan kutibalahu, akan dicatat untuknya asyratu hasanatin, 10 kebaikan. Jadi siapa yang punya wudhu tapi dia masih wudhu juga ketika mau melaksanakan sholat, dia akan diberi oleh Allah 10 kebaikan. Ini menandakan bahwa sunnah ya sunnah. Ketika kita tajdidul wudhu mau melaksanakan ibadah kemudian memperbarui wudhu. Hadis yang ke-6, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholatah, tidak sah sholatnya, tidak dianggap sholat, liman bagi orang yang la wudu alahu, yang tidak punya wudu, tidak sah sholatnya. Jadi kok ada orang sholat kok tidak punya wudu, ya tidak sah sholatnya, karena syaratnya sholat adalah wudu. Ya, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian semuanya akan melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah seluruh kepala kalian. Dan usaplah sebagian kepala kalian, dan ila akhiril ayat, sampai akhir ayat. Ini juga di Al-Quran juga dijelaskan, ayat wudhu ini dalam hadis Nabi juga dijelaskan. Ya. Dan Allah itu kalau dalam Al-Quran, kalau kita kaji dalam Al-Quran, Allah itu memerintahkan kita wudhu itu bukan untuk membebani kita, bukan untuk memberatkan kita. Walakin yuri itu liyutahhirakum. Nah, ini dalam Al-Quran. Walakin akan tetapi yuri itu Allah menghendaki liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Wudhu itu Allah menghendaki, Allah ingin mensucikan kalian. Mensucikan dari apa? Dari dosa-dosa kalian, dari kesalahan kalian. Liyutahhirakum. Ya, makanya dalam Al-Quran jelas sekali itu. Allah ketika memerintahkan kita wudhu bukan untuk memberati kita, tetapi Allah menginginkan agar kita itu suci. Ya, yuridu, Allah menghendaki liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian. Allah tuh berkehendak untuk mensucikan kalian. Mensucikan dari apa, Ustaz? Dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Maka ayat tadi itu semakna dengan hadis-hadis yang sudah kita baca tadi. Semakna ya. Makanya kita jalankan. Allah tidak membebani kita dengan wudhu, tetapi Allah menginginkan kita suci. Dan Allah ingin mensucikan kita. Makanya caranya bagaimana agar kita disucikan oleh Allah? Ya wudhu ini salah satunya. Wudhu ini agar kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Ya, dari dosa-dosa ini. Jadi la sholata liman la wudhu alahu. Tidak sah sholatnya orang yang tidak memiliki wudhu. Wala wudhu, dan tidak dianggap wudhu. Ya, tidak dianggap wudhu. Kalau di sini kalau mazhab Hanafi kalau tidak salah itu ya liman bagi orang ya layat kurisma Allah, tidak menyebut asma Allah. La wudhu di sini itu lanya itu kalau saya tidak keliru itu ya untuk apa ya, untuk kesempurnaan ya, untuk kesempurnaan. Dan memang betul kalau di sini harus dengan membaca kalimat Allah Subhanahu wa taala ketika kita wudhu. Dalam hadis ini jelasnya la wudhu'a liman la yadhkurisma Allah. Tidak dianggap wudhu orang yang tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mazhab Syafi'i wajib niat wudhu, ya, wajib niat.
Dan niat itu pertama itu wajib. Nawaitu wudu alirafil hadasil azhari fardhu lillahi ta'ala. Atau dengan baca bismillah itu dibaca dalam hati juga tidak apa-apa. Pokoknya ada niat ya, dibaca dalam hati bismillahirrahmanirrahim dan lain sebagainya. Jadi kita menyebut asma Allah sebelum wudu, kemudian kita jalankan wudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi la sholata liman la wudu alahu. Tidak sah sholat seseorang yang tidak memiliki wudu. Wala wudu'a liman la yadhkurisma'u. Dan tidak dianggap wudu seseorang jika tidak menyebut asma Allah di dalamnya. Hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u syatrul iman. Wudu adalah sebagian dari iman. Ya, makanya kita lakukan wudu. Wudu termasuk bagian dari iman. Makanya Mas Agung, orang itu semakin bagus imannya, itu semakin banyak wudunya. Semakin tinggi imannya, semakin mudawamah wudunya. Betul, betul ini. Jadi al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah sebagian dari iman. Kalau ada di antara kita atau kita mungkin yang males wudu ya, yang rasa-rasa wudu, ya berarti mungkin iman kita masih belum bagus ya. Iman kita masih perlu ditingkatkan lagi. Orang yang semakin bagus imannya itu semakin menyukai wudu. Semakin tinggi imannya, semakin menjaga wudunya. Dan hampir semua ulama-ulama itu menjaga wudunya ya. Makanya kita belajar untuk mengingat ini. Wudu adalah sebagian dari iman. Al-wudu'u syatrul iman. Wudu adalah sebagian daripada iman. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah, diberi ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya sehingga kita suka berwudu ya, suka berwudu sehingga iman kita kepada Allah itu juga ditingkatkan, kemudian kita selalu dalam keadaan suci, selalu dalam keadaan bersih. Hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibghatul wudu'i marratun. Pokoknya wudu itu hanya sekali. Yang wajib itu hanya sekali basuhan. Maka kalau wudu itu wajibnya itu cuma sekali. Ya, sekali. Itu wajib hukumnya. Faman tawaddu'a, barang siapa yang tawaddu'a yang wudu marrataini 2 kali, kana lahu kiflani. Dia memiliki atau dia mendapatkan kiflani, 2 bagian. Ya, 2 bagian. Siapa yang wudu kemudian membasuh 2 kali maka dia mendapatkan 2 bagian. Waman tawaddu'a, dan barang siapa yang wudu salasan 3 kali, fahuwa wudul anbiya, maka hal itu adalah wudunya para nabi min qabli sebelumku. Makanya di dalam fikih disebutkan bahwa wajibnya wudu itu cuma sekali basuhan, sementara yang 3 kali itu hukumnya adalah sunnah. Makanya ketika kita wudu kita usahakan untuk membasuh 3 kali, itu termasuk mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis yang ke-8. Jadi diusahakan kita berwudu itu dengan 3 kali ya basuhan ya. Jadi wajah 3 kali, tangan 3 kali. Ketika kita berkumur juga kita usahakan 3 kali. Itu adalah sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wudunya para anbiya, ini dawuhnya Rasulullah. Fahuwa wuduul anbiya min qabli. Itu adalah wudunya para nabi-nabi sebelumku. Maka kita berusaha untuk wudu 3 kali ini. Kemudian hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda, la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat ahadikum, salah satu di antara kalian idza ahdatsa, apabila dia itu hadas. Jadi kalau hadas kita sholat ya di tengah-tengahnya kok kentut ya wajib untuk keluar dari sholat ya, ngambil air wudhu lagi sebagaimana orang tawaf itu ya. Tapi kalau sholat kan mulai dari awal ya, istiqnaf itu dimulai dari awal lagi. Kalau tawaf kan tidak, misalnya 3 kali putaran kok kentut, dia wudhu lagi meneruskan yang keempat. Kan begitu kalau tawaf. Tapi kalau sholat tidak, ketika sudah mendapatkan 4 rakaat, ketika tahiyat akhir ya belum salam kok kentut, ya harus membatalkan sholatnya dan wudhu lagi dan mengulangi dari awal lagi. Ini kalau sholat seperti itu. Jadi idza ahdatsa, jika dia itu hadas, dia itu kentut atau apa, maka tidak diterima sholat kalian, makanya harus diulangi lagi ya. Dia harus diulangi hatta yatawaddu'a, sampai ia itu mengambil air wudhu lagi, kemudian mengulangi sholatnya lagi sampai salam ya, dalam keadaan suci, dalam keadaan tidak hadas.
Hadis yang terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wudu adalah al wudu alal wudu di atas wudu. Maksudnya ya orang yang tajdid wudu dia punya wudu kemudian dia melakukan wudu lagi ya untuk tajdid itu nurun ala nur, yaitu cahaya di atas cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya memperbarui wudu itu adalah kebaikannya sangat banyak sekali, kebaikan di atas kebaikan. Dan ini juga semakna dengan hadis yang tadi saya bacakan ya, bahwa diriwayatkan di dalam musnadnya Imam Ahmad bahwa laula an asyqa ala ummati la amartuhum inda kulli sholatin biwudu'in. Kalau tidak karena memberatkan umatku akan aku perintahkan dalam setiap sholat itu melakukan wudhu meskipun dia itu masih memiliki wudhu. Di dalam hadis yang lain, hadis Hasan juga diriwayatkan waruwi at-Tirmidzi wa Abu Dawud dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud, man tawaddo'a ala tuhrin, siapa yang wudhu ala tuhrin di atas kesucian, maksudnya di atas wudhu. Jadi al wudhu alal wudhu ini maksudnya seperti itu. Jadi tajdidul wudhu iku kutibalahu asyru hasanatin. Ya tadi sama seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, yaitu akan dicatat dia itu 10 kebaikan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi di sini terkait masalah kesunahan agar kita itu tajdid wudhu. Ini wa ala kulli halin, ini saya bacakan saja. Wa ala kulli halin, apapun juga makna ibarah sahihun. Makna dari ibarat ini adalah benar, secara makna benar. Jadi nurun ala al wudu alal wudu nurun ala nur. Itu secara ibarat benar. Li'anna ta'ata, karena taat itu, taat kepada Allah itu tuwallidu nuron, akan menghasilkan nuron cahaya. Jadi amal taat itu akan menghadirkan cahaya, akan menerangi hati kita, akan menerangi pikiran kita. Amal ketaatan itu termasuk wudhu. Makanya orang yang melakukan wudhu berarti melakukan ketaatan kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah akan diberi nur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuwallidu nuron. Di sini bahasa dalam kitab. Tuwallidu nuron. Akan menghasilkan, akan membuahkan, akan melahirkan nuron cahaya. Wal maksiyatu, dan maksiat itu, durhaka kepada Allah itu, tuwallidu dzulmatan. Tuwallidu akan menghasilkan dulmatan, kegelapan. Makanya orang yang suka bermaksiat kepada Allah itu pasti akan gelap hatinya, akan gelap pikirannya. Kalau hati kita pengen terang, pikiran kita pengen terang, ayo melakukan wudhu. Kalau maksiat pasti akan gelap. Dan itu sudah saya buktikan ya bolak-balik. Pokoknya maksiat mesti sholat juga enak kabeh. Zikir nggone Gusti Allah ya ra enak kabeh. Rasanya peteng hati, rasanya peteng pikiran. Sebaliknya kalau kita wudhu, kalau kita berbuat taat, insya Allah pikiran kita akan diberi cahaya oleh Allah. Hati kita akan diberi cahaya oleh Allah. Akan terang. Sehingga apa? Sehingga nikmat untuk dipakai kebaikan-kebaikan nikmat. Dan untuk kemaksiatan itu berat. Ini adalah orang-orang yang suka melakukan wudhu. Mungkin ini saja Mas Agung yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi wudhu ini dalam hadis-hadis sahih yang lain ini saya baca ini juga Masya Allah keutamanya luar biasa. Ini menandaskan bahwa ayo bareng-bareng termasuk Ustadz juga ya. Ayo bareng-bareng menjaga kesucian baik itu suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Dan mudah-mudahan kita semuanya wafat dalam keadaan suci ini. Amin Allahumma amin. Monggo Mas Agung saya kembalikan. Ya, matur sangat Ustadz atas kajian yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat kita praktekkan dalam keseharian kita sehingga kita selalu menjaga wudhu dan menjaga kesucian kita. Dari kolom chat ada pertanyaan Ustadz. Kamar mandi saat ini umumnya digabung dengan WC dan kamar mandi juga dipakai untuk kencing. Apakah boleh membaca Bismillah? Mantan Ustadz. Ya itulah zaman sekarang ya. Zaman sekarang memang seperti itu ya. Kalau zaman dulu kan dipisah, WC itu sendiri, kamar mandi sendiri. Zaman sekarang memang integral ya, integral. Jadi satu kesatuan. Ya termasuk rumah saya juga ya. Termasuk rumah saya juga. Kamar mandi saya itu juga ada WC-nya. Begini ya. Jadi kalau memang tidak ada pilihan, ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada pilihan ya. Tapi kalau ada pilihan, lebih baik ambil yang tidak ada WC-nya. Kalau ada pilihan. Tapi kalau nggak ada pilihan ya bagaimana lagi? Oh nggak ada pilihan.
Jadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah suka kamu mudah, Gusti Allah tidak suka kamu sulit. Kalau memang tidak ada tempat lain kecuali itu misalnya ya WC-nya ya di situ, kamar mandinya di situ, apalagi tempatnya sempit lagi. Seperti saya ketika di suatu tempat itu saya nyari-nyari dulu ya ada nggak tempat wudhunya, ada nggak yang steril dari WC. Ternyata nggak ada. Ya sudah biar meneh. Wes tempatnya kecil ya ada WC-nya, sementara saya harus belajar untuk menjaga wudhu. Ya biar meneh ya saya cari-cari tapi di kok gak ada tempat wudhu nih ya. Adanya cuma WC-nya pun kecil. Jadi WC-nya kecil, airnya kecil. Terus piye ya? Ini kalau melihat fikih ya mustakmal ini airnya kan kecil nggak sampai 1 kolah. Akhirnya apa? Saya siasati. Akhirnya wudhu airnya nggak saya masukkan ke dalam, tapi saya keluarkan. Jadi wudhunya begini saya. Ya karena nggak ada tempat lain. Bagaimana lagi ya? Nggak ada tempat lain. Jadi kalau memang tidak ada tempat lain yang layak untuk dipakai wudhu, misalnya yang steril dari kotoran, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada tempat lain, tempat wudhu misalnya, atau yang steril dari WC, dari kotoran, ya kita pilih tempat yang lain itu. Ya, kalau bisa kalau kita membuat WC yang campur dengan kamar mandi misalnya terpaksa ya karena mungkin di kota itu ladang atau tempat kita itu nanti banyak makan tempat misalnya ya agak dijauhkan. Jadi di pojok misalnya WC-nya di pojok terus kamar mandinya ya seperti di rumah saya itu ya. Jadi agak jauh sehingga tidak terkena hal-hal yang kotor dan sebagainya. Itu Mas Agung. Iya, mantan sangat Ustaz. Di kajian yang sebelumnya pernah disampaikan Ustaz, yang penting yang dikatakan WC itu ya di tempat klosetnya niku nggih Ustaz. Jadi Ya, di area selain kloset masih bisa untuk membaca bismillah. Mungkin ini ada pertanyaan lanjutannya, apakah bismillahnya harus dijaharkan atau boleh sir? Boleh sir, boleh dijaharkan, Mas Agung. Boleh sir, boleh dijaharkan. Kalau saya biasanya sukanya itu sir Mas Agung. Biasanya itu. Tapi kadang juga jahar juga ya tergantung moodnya hati. Kalau mood ya dijaharkan, kalau nggak mood ya disirkan. Biasanya kalau ada orang banyak itu saya sirkan ya. Jadi gak di sawang wong ya. Saya sirkan kalau banyak orang itu. Saya pelankan dalam hati. Tapi kalau sendirian saya jaharkan biasanya. Itu kalau saya biar saya menjaga biar tidak dilihat orang lah. Jadi kak Bismillahirrahmanirrahim. Kok lah wow nonton kabeh ya. Ya, jadi kalau dengan orang banyak, kalau saya ya pengalaman saya untuk belajar menjaga keikhlasannya, belajar menjaga agar kita tidak jadi pusat perhatian lah. Jadi orang tuh kalau jadi pusat perhatian kan nggak enak Mas Agung. Saya tuh nggak suka jadi pusat perhatian itu. Makanya ya itulah. Jadi ketika wudhu orang banyak kalau saya pengalaman saya kalau wudhu orang banyak itu jangan dikeraskan. Ya kalau saya tidak saya keraskan. Jadi cukup di dalam hati tapi ketika saya sendirian saya keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya untuk mengagungkan Gusti Allah. Jadi lidah saya juga saya pakai, suara juga saya niati saya pakai untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban dari saya. Kalau di kamar mandi Ustaz? Di kamar mandi tidak apa-apa. Kalau memang di kamar mandi mau dijaharkan ya tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak apa-apa. Pokoknya kita niat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan jangan terlalu keras ya. Pokoknya jahar di sini itu kadarnya adalah kalau dalam fikih ya, kadarnya jahar itu adalah telinga kita mendengar. Bukan kok kadarnya orang lain harus mendengar, bukan ya. Tapi telinga kita mendengar. Jadi bukan kok Bismillahirrahmanirrahim itu kencang banget ya. Cukup telinga kita yang mendengar. Misalnya sambil ya dengan pelan lirih kan bisa. Itu juga termasuk jahar itu. Pokoknya kadarnya telinga kita mendengar. Yang penting tidak di WC gitu, di kamar ya, mandi. Pokoknya bukan di WC yang asli WC Mas Agung, yang asli WC. Kalau yang asli WC kan ada tuh asli kakus tidak ada. Pokoknya asli kakus lah. Nah itu baru nggak boleh kalau di situ. Kalau di situ ada kamar mandinya yang perjauhan ya itu kalau kita berada di kamar mandinya ya tidak masuk dalam kategori di kakus itu, tapi di WC. Tapi ketika kita berada di klosetnya ya masuk dalam kategori kita berada di WC-nya. Kalau kita berada di hadapan kamar mandinya ya masuk dalam kategori kita berada di kamar mandi. Saya kira seperti itu Mas Agung. Ya baik, betul Mas Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irsyadil Amri Isnadil Amin. Tanya Ustaz, seseorang punya wudhu apakah saat duduk kemudian tertidur apakah membatalkan wudhu? Ya, kalau Hadratus Syekh Imam Syafi'i tidak batal wudhunya. Makanya orang Jumatan itu kalau tertidur dalam keadaan duduk itu tidak membatalkan wudhu. Yang
yang tidur yang membatalkan wudhu itu dalam keadaan berbaring. Ya, dalam keadaan berbaring. Dalam hadis Nabi disebutkan, kenapa orang duduk itu kok tidak membatalkan wudhu? Sajane itu bukan tidurnya, ya sebenarnya yang membatalkan wudhu bukan tidurnya, tetapi adalah ma kharaja minas sabila ini, apa yang keluar dari dua lubang tersebut, yaitu lubang dubur sama lubang kubul. Nah, biasanya itu kalau orang tidur itu ibaratnya gitu terkunci, duburnya itu terkunci, sehingga kalau mau kentut itu nggak bisa karena terkunci. Makanya Imam Syafi'i itu dawuh bahwa orang kalau tidur dalam keadaan duduk dengan sempurna, maka tidurnya tidak batal wudhunya. Sebab apa? Tidak mungkin akan keluar dari duburnya itu kentut, tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena terkunci. Dubur itu terkunci ketika kita duduk itu. Ya, kalau nggak percaya silakan saja dibuktikan ya. Kalau kita duduk mau kentut, kita miring ya. Misalnya ya, kita miring untuk memberi celah angin itu keluar. Itu sebagai bukti. Makanya Imam Syafi'i dawuh seperti itu. Orang kalau tidurnya dalam keadaan duduk tidak batal wudhu. Sebab rata-rata kadang-kadang dan sering kadang-kadang orang kentut itu dalam keadaan tidur yang tidak duduk itu. Makanya kalau tidurnya tidak duduk itu tidak menjamin ya. Makanya harus wudhu dulu. Ya, harus wudhu dulu. Ini kalau mau sholat. Iya, Mas Aku. Ustaz. Menawi imam mazhab yang lain Ustaz. Saya kurang tahu kalau mazhab yang lain ya, coba nanti saya carinya. Tapi yang jelas yang tidur itu tidak termasuk membatalkan wudhu. Ya, bukan tidurnya, tapi makharaja minas sabilainnya itu. Apa yang keluar dari dua lubang itu loh. Tapi coba nanti saya cek lagi ya. Saya cek lagi. Ya, saya juga sudah lama nggak buka. Nawaqidul wudhu fi inda aimatul arba'ah saya juga belum buka. Coba nanti saya bukanya. Mas Aku. Ya, baik, matur nuwun Ustaz. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat oleh Bu Dwi Rianti. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bila dalam kondisi bencana tidak ada air bersih dan rukuh, bagaimana kita mau menjalankan sholat? Kalau nggak ada air ya tayamum ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Wa idza qumtum ila sholati falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Fatayammamu maka tayamumlah dengan debu yang suci. Jadi sebagai gantinya wudhu itu adalah dengan tayamum. Jadi kalau kita tidak mendapati air, falam tajidu ma'an, kalian semuanya tidak mendapati air, fatayamamu maka tayamumlah dengan cara tayamum ya. Kalau nggak punya wudhu. Jadi begini, tidak menemui air itu bisa bermakna kita tidak menemukan air ya. Kita cari-cari ternyata nggak ketemu seperti kasus ini di bencana alam, kemudian nggak ada air bersih, airnya tuh kotor semuanya ya, misalnya bau udek campur linet misalnya, nggak bisa dipakai untuk wudhu karena tidak mensucikan. Karena air yang bisa dipakai untuk wudhu itu air yang suci dan mensucikan, Mas Agung. Jadi yang suci dan mensucikan. Seperti air kelapa itu nggak bisa karena hanya suci, tetapi nggak bisa mensucikan. Jadi air mutlak, namanya itu air mutlak. Air yang suci dan mensucikan itu yang bisa dipakai untuk wudhu. Misalnya air hujan itu bisa, air sungai itu bisa, air laut itu bisa. Pokoknya air lah secara mutlak lah. Itu namanya air yang bisa mensucikan, suci dan mensucikan. Sebab ada juga air yang suci tidak mensucikan, ya air kelapa, air teh, air kopi, itu suci, tetapi nggak bisa mensucikan. Ada yang tidak suci dan tidak bisa mensucikan juga ada. Nah, ketika kita tidak mendapati air yang suci dan mensucikan, maka kita tayamum, ya dikasih jalan keluar oleh Allah. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Jika dan kamu tidak menemukan air untuk wudhu atau untuk mandi jinabat, fatayammamu maka tayamumlah. Ya. Jadi satu, karena tidak ada air, mencari sudah tidak ada. Yang kedua, bisa juga hukmi secara hukum. Apa itu? Ada air tapi tidak bisa menggunakan. Ya, misalnya orang yang sakit. Misalnya orang sakit. Ini kalau terkena air ini, malah sakitnya akan semakin parah. Maka boleh bertayamum. Atau misalnya boleh membasuh yang anggota badan yang tidak sakit. Misalnya tangan kita di sini diperban. Ini kalau terkena air kan bahaya ini. Maka kalau wudhu tidak usah dibasuh ini. Cukup basuh wajah sama yang tangan ini saja. Ini nggak usah dibasuh. Tapi kalau semuanya kalau terkena air sedikit saja berbahaya, tayamum. Jadi itu meskipun ada air tetapi tidak bisa menggunakan air. Ini juga boleh untuk melakukan tayamum. Ya, ada air tapi tidak bisa menggunakan.
Ini dulu juga ada cerita sahabat ya, kalau saya jelaskan waktunya tidak cukup ya. Dulu ada ceritanya sahabat yang dimarahi Rasulullah gara-gara maksa pakai air ya, tidak tayamum, malah setelah pakai air dia mati ya, dia meninggal dunia. Terus duka marah-marah itu. Nah, kamu kalau nggak tahu tuh tanya ono. Boleh pakai tayamum tuh boleh. Kalau memang itu membahayakan tuh Rasulullah duka. Ini hadis kalau saya ceritakan panjang Mas Agung karena riwayatnya panjang. Ini Mas Agung ya. Jadi bisa tayamum. Cara tayamum begini ya. Kalau nggak bisa nawaitu tayamum lirof il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala, yang menggunakan bajunya nggak apa-apa ya. Niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar karena Gusti Allah, keranten Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tepukkan. Bisa di tanah, bisa di pasir, bisa. Kalau di pasir itu tepukkan begini di pasir itu, kemudian diginikan. Biar rontok pasirnya ya. Biar yang pasir yang besar-besar itu rontok, yang menempel tinggal so'id. So'id itu artinya debu yang naik. Makanya disebut so'id. Dari kata-kata so'ada. So'ada itu naik artinya, Mas Agung, bahasa Arabnya. Kalau so'id berarti debu yang naik. Maksudnya itu sangat halus sekali debunya itu. Ya, sangat halus sekali. Makanya kita boleh tayamum di pintu, boleh tayamum di kursi juga boleh. Sebab di situ ada debu yang sangat kecil sekali, partikel yang sangat kecil sekali. Ya, kalau dokter kan tahu ya, kalau dokter kan tahu itu. Jadi kita bisa. Jadi kita tepuk dulu begini kalau kita di pasir, ya. Kemudian kita basuh. Caranya begini ya. Di sini ditaruh di sini, agak-agak nganggang. Kemudian begini caranya. Tayamum hanya sekali, bukan 3 kali. Yang 3 kali sunnahnya itu untuk wudhu saja. Kalau untuk tayamum hanya sekali, ya hanya sekali. Dan nggak boleh diulang-ulang ya. Jangan seperti wudhu begini, jangan. Jadi begini, plok-plok langsung begini. Bismillahirrahmanirrahim, tayamum lillahi ta'ala begini. Jadi yang dibasuh hanya 2 bagian, wajah sama tangan. Telinga tidak wajib, apalagi berkumur, nanti gigi kita rontok semuanya ya. Jadi kalau tayamum itu cuma faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, wajah sama tangan saja yang dibasuh. Kepala nggak wajib. Jadi begini pluk-pluk. Ya, ini selesai. Kemudian lagi satu lagi, pluk lagi begini dipakai untuk tangan. Ya, tangan dari sini dulu caranya. Ya, kelihatan ya. Dari sini kemudian basuh begini. Kemudian sini juga seperti itu, begini. Sudah selesai. Kemudian niat tayamum ya, niat setelah tayamum itu berdoa kepada Allah. Jadi kalau tayamum cuma 2 kali saja, dua bagian saja, yaitu wajah sama tangan. Jadi kalau kita berada di daerah yang di situ ada bencana alam dan tidak ada menemukan air, atau ada air tapi tidak bisa menggunakan karena sakit, maka boleh tayamum. Dan kalau tayamum tidak diberatkan oleh Allah harus keluar kantor misalnya yang golek tanah di sing suci lah apa ya, bisa ditembak-tembak juga bisa, di meja juga bisa, di tanah, di lantai kita berpijak juga bisa. Apakah itu suci Ustadz? Segala sesuatu hukumnya suci sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa di situ ada najis. Jadi semua lantai itu pada asalnya hukumnya suci sampai ada bukti bahwa di situ ada najis, baru najis. Misalnya ada kotorannya manusia, itu baru najis. Sepanjang tidak ada bukti ini, masih dihukumi suci. Makanya saya dulu di Mesir itu biasa sholat, orang-orang Mesir itu sholat di jalanan itu biasa, kadang-kadang nggak menggunakan sajadah, itu langsung di aspal itu. Dulu saya kaget, mungkin ini rene sholat ngawur ya, dengan tanah-tanah bareng nggak gawe sajadah. Nah, kita kan masih lumayan ya, gelar koran ya. Orang Mesir tuh nggak orang Arab itu, langsung di tanah itu. Saya tanya, kenapa kok? Ya semua itu suci pada asalnya ya Basya katanya. Wah ya Basya itu, bro, nama diri saya, bro, apa itu suci bro? Ya termasuk tanah itu suci. Sebelum ada bukti bahwa di tanah itu najis apa misalnya, ya ada teleknya, itu baru najis. Tapi kalau tidak ada teleknya ya tetap dihukumi suci. Al aslu baqa'u makan ala makan. Itu Mas Agung. Baik, betul sangat Ustaz. Menawi pertanyaan selanjutnya niku kalau tidak ada baju yang bisa menutup aurat Ustaz. Ya kalau laki-laki kan mungkin lebih mudah nih untuk menutup aurat dari pusar ke lutut. Misalkan perempuan niku kan harus di seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak. Niku bagaimana Ustaz? Kondisinya bencana. Ya ini seperti ceritanya para sahabat dahulu ya. Jadi ya kalau memang tidak ada ya bagaimana lagi, tetap dijalankan sholat, namanya sholat qashar. Ya. Jadi kalau wa idza darabtum fil ardi falaikum junahun an taksuru minas shalah. Jika kamu berpergian di muka bumi maka kamu boleh untuk mengqashar sholat. Qashar tidak hanya dimaknai meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat Mas Agung. Bukan hanya itu saja. Jadi diringkas, qashar itu aslinya itu terbatas sekali artinya.
Jadi termasuk dalam hal itu adalah ketika kita tidak bisa, harusnya sholat itu kan menghadap ke arah kiblat ya. Tapi karena kita tidak bisa menghadap ke arah kiblat, kendaraan kita ke timur, ya kita boleh menghadap ke timur. Ketika kita sholat harusnya itu berdiri, tapi ketika kita nggak bisa berdiri karena kita di atas kendaraan, ya kita sholatnya dengan duduk. Sama seperti ini juga. Ketika sholat kita wajibnya itu menutup aurat, tapi tidak bisa karena tidak hadap orang ono ya, maka kita boleh melakukan sholat tidak menutup aurat. Karena apa? Karena memang terpaksa. Famaniturra ghairu baghi wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terpaksa dan dia tidak menginginkan sebenarnya fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Jadi ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat dalam keadaan darurat itu boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu termasuk qasar, kalau dalam istilah itu termasuk qasar. Jadi seharusnya orang itu sholat dengan menghadap ke kiblat, tapi dia tidak bisa karena arah kendaraannya ke timur misalnya, ya dia naik pesawat ke arah dari Mekah ke Indonesia misalnya, ya dia tidak apa-apa menghadap ke arah timur. Sama seperti itu. Ketika kita sholat wajib untuk berdiri tapi nggak bisa hanya dengan duduk, ya boleh dengan duduk dan lain sebagainya Mas Agung. Jadi boleh andai kata kita mau sholat ya tidak menutup aurat karena memang keadaan tidak ada dan lain sebagainya, maka kita lakukan saja sholat sesuai dengan pakaian yang ada, ya sesuai dengan pakaian yang ada. Itu Mas Agung. Tapi kalau ada nggak boleh loh ya, kalau ada rukuh misalnya atau ada pakaian yang menutup aurat nggak boleh loh, tetap harus menutup aurat. Maksudnya ini ada hukum asal, ada hukum kondisional. Hukum asalnya wajib menghadap ke arah kiblat, hukum kondisionalnya boleh karena terpaksa. Hukum asalnya wajib menutup aurat, hukum kondisionalnya karena mungkin kekurangan tidak ada dan sebagainya, maka boleh tidak menutup aurat. Ini Mas Agung. Gimana sangat Ustaz? Tapi tidak harus diulang ya. Tidak harus diulang, tidak harus. Ya sama seperti kita lah, ketika habis sholat menghadap ke arah timur, masa turun sholat lah menghadap ke arah barat kan tidak. Jadi sudah sah itu, sudah sah, nggak apa-apa, nggak harus menolong, nggak harus diulangi lagi. Oke, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tidak ada yang bertanya lagi karena waktu memang sangat terbatas. Sepertinya memang masih sangat banyak pertanyaan yang berkenaan dengan bersuci, ya, Ustaz. Karena memang bab yang paling utama dalam agama kita. Mungkin kita tutup kajian kali ini. Iya. Mohon dibantu memimpin doa, Ustaz. Terus Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampun Mas